Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam satu video pembelajaran, satu sesi yang menggantikan tatap muka kita. Pertama-tama saya mohon maaf karena ada agenda akreditasi institusi kampus yang sangat penting dan jadwalnya bertabrakan, sehingga video ini saya rilis sebagai pengganti tatap muka kita. Baik, kali ini kita akan belajar tentang lanjutan dari metode penelitian. Oke, di hadapan saudara-saudara sekalian, ini sudah ada satu slide yang akan saya jelaskan, yakni etika dan integritas dari sebuah aktivitas yang namanya penelitian. Nah, ada beberapa prinsip dasar yang kita mesti pahami lebih awal sebelum kita melaksanakan penelitian. Bahwa sebuah penelitian, apapun bentuknya, dan apapun jenisnya, maka itu harus punya informed consent. Harus punya informed consent. Harus ada persetujuan partisipan atau responden. Persetujuan ini bisa secara tertulis, bisa juga secara lisan, bisa juga dalam bentuk rekaman suara, atau bahkan hari ini persetujuan ini dianggap terpenuhi ketika kita bersedia mengisi instrumen penelitian yang dibagikan. Kadang di WA kita atau di medsos kita hadir atau terkirim atau diberikan file-file tertentu yang permohonannya itu bunyinya ya kurang lebih seperti ini. Perkenalkan, nama saya ini, saya dari kampus ini. Tujuan saya untuk menghubungi saudara atau bapak ibu sekalian adalah untuk meminta kesediaan dalam rangka mengisi instrumen atau kuesioner penelitian saya dan seterusnya bla 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 bla. Nah, itu ketika kita bersedia atau membuka file itu dan mengisi setiap uh, pertanyaan yang diberikan, maka itu sudah bermakna informed consent, bahwa kita bersedia memberikan persetujuan. Tapi kalau kita abaikan, maka secara otomatis kita tidak bersedia untuk memberikan persetujuan. Itu yang pertama. Yang kedua, harus ada kerahasiaan atau confidentiality. Nah, kerahasiaan ini tujuannya untuk menjaga identitas dan data partisipan. Jadi, ini sebuah etika yang disepakati secara global. Apakah penelitian kita itu bersifat sensitif atau tidak? Maka prinsip kerahasiaan tetap harus dikedepankan. Yang ketiga ada anonymity atau anonymous. Ya, masih bagian atau berhubungan erat dengan kerahasiaan. Jadi identitas, ya, nama atau hal-hal yang terkait dengan pribadi responden kita itu kita harus pastikan tidak dapat teridentifikasi. Terkecuali ada kasus hukum dan memang diminta di hadapan pengadilan. Yang keempat, betul-betul harus objektif, apa adanya. Jadi, data kita, temuan kita di lapangan seperti apa, tuliskan apa adanya. Jangan merubah, jangan menambah, jangan mengurangi. Dan yang terpenting yang saya ingin garis bawahi hari ini adalah plagiarisme. Plagiarisme. Sekali lagi, ini adalah penyakit utama bagi kita di dunia pendidikan, terutama dalam melaksanakan penelitian dan penulisan karya tulis atau sejenisnya, artikel jurnal, atau tulisan-tulisan ilmiah yang lain. Plagiarisme ini
Ini sebenarnya satu kejahatan yang sangat memalukan di dunia akademik. Saya ingin menyampaikan beberapa rilis berita yang sebenarnya kurang enak didengar. Tapi apa boleh buat ya, ini sekaligus menjadi tamparan dan autokritik bagi kita. Bahwa negara kita, Indonesia, itu dicap sebagai negara dengan plagiarisme tertinggi kedua di dunia. Jadi kita nomor urut dua loh di dunia. Apa itu plagiarisme? Ya menciplak atau menggunakan karya orang lain yang kita klaim atau kita deklarasikan sebagai hasil karya kita. Nah, plagiarisme inilah yang sebenarnya tidak akan menghadirkan novelty atau unsur-unsur kebaruan di dalam riset, di dalam penelitian kita. Nah, inilah yang kita mesti hindari. Nah, di luar sana, salah satu dampak ya, orang-orang sudah meneliti. Salah satu dampak dari plagiarisme itu, nalar para mahasiswa itu tidak tumbuh dan tidak berkembang. Bahkan ada berita yang menuliskan kemampuan akademik dan kompetensi lulusan S1 ya di Indonesia itu hanya setara dengan lulusan SMP kelas 3 di Eropa. Yaitu bayangkan, dengan reasoning yang tidak berkembang akibat budaya plagiarisme, salah satunya dampaknya seperti itu. Nah, melalui kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan bahwa model belajar kita adalah model belajar yang membangun logika, membangun nalar. Jadi kita tidak akan belajar banyak tentang definisi-definisi, ya. Tidak akan kita menghafal di mata kuliah ini, melainkan kita akan sedikit keluar dari jalur penghafalan itu. Kita akan memaksimalkan potensi yang kita miliki, yaitu akal, untuk menalar atau membangun logika dalam rangka menghasilkan VLT. Seperti itu. Oke, pada kesempatan kali ini yang menjadi target belajar kita dan mudah-mudahan kita tuntaskan pada pertemuan kali ini. Di bab 1, di pendahuluan, itu biasanya ada beberapa bagian. Ada latar belakang, ada tujuan, ada manfaat, rumusan masalah, dan lain sebagainya. Tapi kali ini kita akan belajar bagaimana merumuskan latar belakang. Di latar belakang itu, ini adalah roof sebenarnya ya. Ini adalah etalase dari riset kita. Jadi pandangan pertama sebelum orang menggali lebih jauh atau membuka lebih dalam tentang lembaran-lembaran dari yang kita tulis di dalam proposal maupun hasil penelitian kita, maka tentu orang membaca latar belakang dulu. Di latar belakang ini, beberapa hal yang kita mesti ungkapkan. Yang pertama, kita mesti mampu menunjukkan gap atau kesenjangan di dalam penelitian kita. Yang kedua, harus kita tuliskan urgensi dan signifikansinya. Dan yang ketiga, kita menulis dengan logika piramida terbalik, logika deduktif, ya, atau segitiga terbalik. Baik, kita mulai dari bawah. Untuk menulis latar belakang dengan konstruksi penelitian kuantitatif, maka cara kita menulisnya kita mulai dengan hal-hal yang umum. Jadi paragraf awal itu kita tulis hal-hal yang umum. Nanti semakin ke bawah, paragraf kedua, ketiga, dan seterusnya itu semakin spesifik. Seperti itu cara menulisnya. Nah, di latar belakang, yang pertama kita mesti tunjukkan itu adalah gap atau kesenjangan. Nah,
Di kolom sebelah kanan ini kita bisa lihat ya, yang namanya masalah itu adalah kesenjangan antara harapan atau teori dengan kenyataan atau fakta atau kondisi saat ini di lapangan. Jenis-jenis gap itu ada banyak. Ada para pakar menyatakan teori, praktis, gap. Jadi teori yang belum sesuai atau tidak sesuai dengan praktik lapangan. Jadi ketika tidak sesuai maka itu sebuah masalah, sebuah gap. Ada juga literatur gap. Belum ada penelitian yang membahas tentang konsep yang kita ingin gali atau kita ingin bedah lebih jauh. Ada juga police gap, ya. Ada kebijakan yang tidak efektif. Nah, itu gap-gap yang secara teoritik banyak ditulis oleh para pakar. Kali ini kita akan belajar satu jenis gap yang juga banyak digunakan oleh para peneliti, para mahasiswa. Namanya adalah research gap atau gap penelitian. Ya, itu istilah-istilah yang lazim kita dengar ya. Kalau Anda banyak membuka literatur-literatur asing, maka akan ketemu istilah itu, riset gap atau gap riset. Ya, kalau di bahasa Indonesia biasanya disebut dengan gap riset seperti itu. Nah, selanjutnya, kalau kita sudah mampu menunjukkan gapnya, maka kita harus mampu menuliskan urgensi dan signifikansi dari penelitian kita. Kita harus punya justifikasi yang kuat, ya, penegasan secara akademik, secara ilmiah, pentingnya penelitian ini dilakukan. Dan kalau tidak dilakukan seperti apa? Beberapa catatan-catatan kita bisa baca ya, pasti ada di sini. Oke, itu yang kita akan pelajari hari ini. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita juga bisa menyelesaikan dan menuntaskan latar belakang yang menjadi ruh atau etalase dari riset kita. Baik, sebelum nulis latar belakang, langkah pertama yang kita mesti lakukan adalah membangun model. Membangun model. Oke, ini ada model yang telah diadopsi dari kelas sebelah, tapi tidak apa-apa, model ini kita jadikan sebagai contoh. Ya. Nah, pertama saya keluar dulu sebentar ya. Oke, tampilannya seperti ini. Ini awalnya seharusnya ini kosong ya. Jadi tampilan awal itu kosong seperti ini. Kosong. Oke, ini juga model yang kosong. Hanya satu tersisa. Oke, di sebelah kanan inilah topik utama penelitian kita atau tema sentral penelitian kita. Anggaplah saya memilih tema kinerja petugas rekam medis. Nah, saya juga berharap setiap mahasiswa itu sudah menetapkan satu tema yang akan diteliti. Satu saja, ya. Supaya nanti kita bergerak dan belajar membangun modelnya. Oke. Nah, kalau kita sudah punya tema, maka kita sudah punya modal 30% untuk meneliti. Ya, kenapa? Karena kita sudah ada ketertarikan. Sudah ada satu ketetapan ya yang kita miliki bahwa saya ingin meneliti tentang kinerja. Kinerja apa? Kinerja petugas rekam medis. Nah, selanjutnya kalau kita sudah punya tema ini, maka kita bisa membuka tools atau alat-alat bantu yang menyediakan berbagai macam informasi keren terkait dengan hasil-hasil penelitian atau artikel-artikel yang keren-keren, penelitian-penelitian terdahulu yang bisa memandu kita untuk membangun nalar atau logika. Oke, ini saya sudah punya satu tema. Selanjutnya ini semua masih kosong. Ya, ada dua model, ada dua gambar model
Ini yang kita akan lengkapi nantinya. Nah, terserah Anda mau pilih yang mana. Mau pilih model ini atau pilih model ini. Model yang kedua ini adalah model paling favorit di mahasiswa. Tapi kalau ada yang mau pilih model pertama, wah keren luar biasa. Ya, seperti itu. Oke, baik. Nah, karena kita sudah punya variabel dependennya, variabel terikatnya, atau tema sentralnya, yakni kinerja petugas rekam medis, maka sekarang saya tunjukkan beberapa sumber yang kita bisa gunakan untuk mengakses informasi-informasi penting terkait dengan kebutuhan artikel-artikel sesuai dengan tema sentral kita. Oke. Oke, baik. Nah, beberapa tempat yang kita bisa tuju, ini di Google ya, ini di Google, beberapa tempat yang kita bisa manfaatkan, situs-situs akademik atau situs ilmiah yang kita bisa manfaatkan. Yang pertama, ada namanya Open Knowledge Maps. Ya, Anda misalnya ketik di Google saja seperti ini, Open Knowledge Maps. Ya, ini punya orang Austria ini. Nah, kalau sudah muncul, kita klik saja. Nah, sekarang sisa Anda tuliskan tema sentral Anda. Jadi misalnya saya tulis tentang kinerja ya. Kinerja petugas rekam medis. Oke, kita klik, dia akan muncul nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini adalah hasil-hasil penelitian yang dirangkum oleh situs ini, Open Knowledge Maps ini. Terserah kita mau pilih yang mana. Ini ada ribuan, ya bahkan puluhan ribu atau ratusan ribu penelitian yang terkait dengan kinerja. Ya, terserah mau pilih yang mana. Nah, karena kita punya tema sentral tadi menyangkut kinerja, jadi sebaiknya kita download artikel-artikel ya yang terkait dengan kinerja. Terserah. Ini saya tunjukkan tempat-tempatnya dulu. Oke. Anda bisa datang ke ini, Open Knowledge Maps ini. Terus, situs yang kedua yang bisa Anda datangi ada namanya Research Rabbit. Ya, seperti ini tampilannya. Nah, ini bisa muncul tampilannya seperti ini. Jadi, terserah mau pilih judul apa, Anda tulis saja, ketik saja judulnya. Ini semua adalah daftar nama orang-orang yang dikenal di dunia yang menulis tentang topik yang Anda cari di sini. Akan muncul petanya seperti ini. Oke, selanjutnya Anda juga bisa masuk ke sini, Connected Papers. Ketik saja di Google, Connected Papers. Ya, akan muncul tampilan-tampilan seperti ini. Kurang lebih sama. Jadi Anda tidak perlu datang ke Google karena di Google itu kan bercampur. Ya, ada artikel, ada tulisan yang tidak jelas, orang mau terkenal, masukkan di situ, campur-campur di situ. Yang baik, yang buruk, yang jelek ada semua di situ. Ya, bercampur. Akhirnya kita tidak bisa memilah yang mana yang artikel, yang mana yang hanya tulisan isi biasa. Tapi di tempat-tempat yang saya tunjukkan ini, Anda bisa memperoleh atau mendapatkan artikel-artikel jurnal yang keren. Di Connected Papers juga boleh. Boleh juga di sini, Lead Maps. Di Lead Maps ini. Ya, boleh masuk di sini. Ini juga tempat-tempat untuk mencari artikel jurnal yang keren. Ya, terus bisa juga di sini, Site Space. Ya, di Site Space. Ini juga tempat-tempat untuk mencari
artikel jurnal yang keren-keren. Bisa juga di sini di Lens, ya Lens ORG ini. Jadi mahasiswa Amerika Eropa itu paling banyak membuka ini, Lens. Jadi dengan informasi yang saya berikan, harusnya Anda sudah bertambah pengetahuan atau minimal bertambah informasi. Oh ya, tempat-tempat yang harus kita datangi atau kita cari di internet untuk mengumpulkan artikel jurnal itu, wah ternyata ada Open Knowledge Maps, Research Rabbit, ya. Ada juga Connected Papers, ada Lead Maps, ada side space, ada lens, ya. Ada juga insightful. Ya, terserah yang mana Anda akan gunakan. Tetapi paling tidak ada tahulah informasinya ya. Ternyata bukan cuma Google ya. Ya kalau orang cari artikel jurnal, ndalah di Google. Di tempat-tempat ini. Ya, kita carinya di tempat-tempat ini. Seperti itu. Oke. Tetapi yang saya ingin tunjukkan, salah satu sumber utama yang selalu didatangi oleh para mahasiswa yang penelitiannya keren-keren, para pakar di dunia adalah ini. Science Direct. Science Direct. Oke, saya tunjukkan sekarang kita pakai ini ya, Science Direct. Tadi kita punya tema sentral itu tentang kinerja, kinerja petugas. Karena Science Direct ini menggunakan bahasa daerah, maka kita ketik menggunakan bahasa daerah. Employee performance. Oke, itu kata kuncinya. Saya minta Science Direct ini mencarikan saya artikel jurnal tentang kinerja petugas. Oke, nah kita bisa lihat, kita buka artikel-artikel ini untuk kita dapat inspirasi. Kita boleh lihat gambar-gambarnya. Ya, kita bisa lihat. Wah, ada yang keren. Ada emotional resilience. Keren juga. Kita lihat yang lain. Kita lihat yang ada PDF-nya dulu, yang gampang kita akses. Kalau yang lain bisa saja kita buka, tapi butuh proses ya. Untuk kali ini saya tidak tunjukkan bagaimana caranya. Kita langsung cari saja gambar-gambar, model yang membantu kita memberikan inspirasi. Nah, ini ada motivasi. Keren juga ini. Ini kita boleh ambil. Jadi caranya seperti itu. Untuk dapat rangsangan awal, maka kita cari artikel-artikel keren, peneliti-peneliti terdahulu sebelum kita, kita lihat model-model mereka, gambar-gambar mereka. Ini tadi kan kita sudah patok, performance. Oke, anggaplah saya ambil ini, motivasi. Nah, motivasi ini menurut saya keren ya. Oke, saya ambil motivasi. Nah, sekarang saya masukkan motivasi itu di dalam gambar model kita tadi. Oke, ini model kita. Sekarang saya tuliskan di sini motivasi. Motivasi. Nah, coba kita cek logikanya. Nyambung tidak kira-kira? Cara mengeceknya itu seperti ini. Kalau ini bagus atau ini baik, maka ini akan baik juga. Kalau ini meningkat, maka ini akan meningkat. Kita uji. Kalau motivasinya meningkat, maka kinerjanya akan meningkat. Oh ya, logis ya. Kalau motivasi naik, maka kinerja juga seharusnya naik ya. Logis. Oke, seperti itu. Nah, di artikel yang tadi, ya, artikel yang tadi ada juga yang keren. Ada job satisfaction. Tapi karena ini modelnya sudah ikut masuk ke dalam sini, ya kita cari yang lain lah. Ya, kita cari yang lain lagi. Oke, baik.
Kita buka lagi yang lain untuk dapat informasi dan inspirasi. Nah, coba lihat. Ini di sini ada ribuan ya, bahkan jutaan ya, jutaan artikel. Oke, gambarnya keren juga. Workplace spirituality. Ya, spiritualitas di tempat kerja. Menarik, tapi kayaknya kurang logis ya dengan penelitian kita. Cari lagi yang lain. Lihat model-modelnya ya. Model ini seperti ini apa ya kira-kira namanya? Kita coba lihat. Oh, work engagement. Ya, work engagement. Boleh, kita boleh ambil ini ya, work engagement. Masukkan ke dalam model kita. Work engagement itu adalah keterikatan kerja. Masukkan sini namanya tadi work engagement. Nah, kalau ini bagus, motivasinya bagus, maka keterikatan kerjanya akan semakin bagus. Kinerjanya semakin bagus. Oke, logis, masuk ya. Kita cari satu lagi. Cari satu lagi, kembali ke tempat pencarian kita. Cari satu lagi ke bawah. Oke, coba kita lihat ada tidak gambar yang kira-kira kita bisa ambil. Jadi walaupun tidak ada gambarnya, ya walaupun tidak ada gambar seperti ini jangan khawatir ya. Ini saya download saja untuk jadi bahan sebentar kita praktek. Oke, saya download. Ini kan tidak ada gambarnya ya. Tidak perlu khawatir. Oke, kita lihat ini apa. Top Management Employee Green Passion Employee Green Commitment. Ya, komitmen. Oke, masuk tapi kita cari yang lain lagi. Oke, coba kita lihat. Wah, ini menarik ini. Apa ya nama? Ada job satisfaction, ada compensation, ada juga motivasinya. Oke, ada leadership style, gaya kepemimpinan. Oke, menarik ya. Oke, misalnya kita ambil satu saja dari sini ya. Kita ambil ini, work environment, ya, lingkungan kerja. Ya, kita modifikasi lah. Jangan lingkungan kerja ya, sebentar. Kita kembali ke model kita. Oke, ini kita masukkan misalnya work atau ambil salah satu dari yang tadi ya, job satisfaction. Nah, job satisfaction, kepuasan kerja. Kalau motivasinya baik, maka kepuasan kerjanya akan baik. Kepuasan kerja baik ini akan meningkatkan kinerja. Oke, logis ya. Nah, ini model yang kita bangun. Oke, di sini kalau Anda pilih model yang gambarnya seperti ini, yang sederhana, boleh juga ya. Kita masukkan work engagement di sini. Ini masukkan motivasi.
Eh, Sini masukkan tadi job satisfaction. Oke, ini kita kasih kecil. Oke, sudah jadi ya model kita. Nah, terserah Anda mau pilih model yang apakah model ini atau model yang seperti ini. Oke, nah ini nantinya salah satu tugas kita adalah mengumpulkan artikel sebanyak-banyaknya terkait dengan motivasi dan kinerja, work engagement dan kinerja, job satisfaction dan kinerja, termasuk motivasi terhadap ini, motivasi terhadap ini. Kumpulkan sebanyak-banyaknya. Download sebanyak-banyaknya. Bagaimana cara downloadnya? Seperti tadi. Seperti tadi. Saya tunjukkan kembali. Ya. Nah, saya tunjukkan satu sumber yang saya gunakan ini. Sumber ini adalah Science Direct. Ini Science Direct. Nah, kalau saya mau kumpulkan artikel tentang motivasi terhadap kinerja, karena di sini berbahasa daerah, maka saya harus tuliskan bahasa daerahnya. Ya, motivation on employee performance. Nah, akan muncul ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu artikel yang membahas hubungan antara motivasi dan kinerja. Oke, seperti itu. Kalau kita punya model yang pertama tadi di gambar yang pertama, maka logikanya sedikit berbeda dengan gambar yang kedua. Kita kumpulkan banyak-banyak artikel tentang ini, 15 sampai 20, lebih 20 lebih bagus lagi. Kita mau kumpulkan artikel yang berhubungan dengan job satisfaction, tulis saja job satisfaction. Job satisfaction on employee performance. Nah, akan muncul berbagai macam artikel terkait dengan job satisfaction kaitannya dengan performance. Seperti itu. Oke, jadi apapun yang Anda minta tuliskan di sini, maka akan muncul. Saya kembali ke model kita. Nah, kita punya model seperti ini. Untuk bisa membangun gap dari penelitian kita, ini kan yang kita mau bangun pertama ini ya, kita mau tunjukkan ada kesenjangan atau gapnya, terus urgensi dan signifikansinya. Itu yang kita mau tunjukkan kan? Nah, kembali ke model kita. Jadi sebelum kita nulis, gambar ini dulu yang kita kerjakan. Ya, sekali lagi ya, kalau mau penelitian yang benar, sebelum Anda menulis, buat dulu modelnya, buat dulu gambarnya. Kerangka atau konstruksinya seperti apa, dibangun dulu, setelah itu baru nulis. Nah, saya tunjukkan logika untuk gambar yang pertama ini. Gambar yang pertama, itu saya anjurkan kumpulkan artikel minimal 20, lebih dari 20 lebih bagus untuk dapat yang namanya research gap. Untuk dapat research gap. Ya. Jadi, tadi kan kita sudah putuskan ini adalah tema sentral penelitian kita atau variabel dependennya. Ini adalah variabel independennya. Kalau ini namanya adalah variabel intervening atau variabel antara yang menjembatani ini. Ya, oke, baik. Kalau sudah mengumpulkan 20 artikel yang membahas motivasi terhadap kinerja, maka akan menemukan hasil-hasil yang bervariasi. Mungkin saja 18 artikel itu menyatakan motivasi punya hubungan erat dengan kinerja. Tetapi dua artikel lain
atau satu di antara 20 artikel ini menyatakan bahwa motivasi tidak berpengaruh atau tidak berhubungan langsung dengan kinerja. Nah, dua pandangan atau dua pendapat yang berbeda itu menunjukkan ada inkonsistensi, ada ketimpangan, ada perbedaan pandangan atau pendapat, ada kesimpulan yang berbeda. Dan itu adalah celah riset. Itulah yang kita sebut dengan research gap. Itu yang kita sebut dengan research gap. Jadi, kita nanti bisa menuliskan bahwa berdasarkan penelusuran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu, maka ditemukan inkonsistensi hasil-hasil penelitian. Di antaranya, ada sebagian yang menyatakan motivasi berhubungan erat dengan kinerja petugas. Kita rujuk menurut penelitian siapa, 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 siapa. Nah, namun demikian, terdapat hasil studi yang berbeda. Dinyatakan bahwa motivasi tidak mempunyai hubungan erat dengan kinerja petugas. Rujuk siapa? Hasil penelitiannya siapa? Oleh karena itu, perbedaan pandangan atau inkonsistensi hasil-hasil penelitian terdahulu tersebut itu menjadi celah riset bagi peneliti atau bagi penulis untuk memasukkan dua variabel ini sebagai solusi. Ini kita posisikan sebagai solusi. Jadi logika kalau model ini kita pakai, ini adalah solusi. Karena ini kan inkonsisten. Ada yang nyatakan berhubungan, ada yang nyatakan tidak berhubungan. Ada yang nyatakan punya pengaruh, ada yang nyatakan tidak punya pengaruh. Karena ada pandangan yang berbeda, kita menghadirkan dua ini sebagai solusi. Seperti itu. Oke, di model yang kedua ini, ya tentu berbeda. Ini model favorit para mahasiswa D3 dan S1 ini. Nah, logikanya bahwa berdasarkan hasil-hasil penelusuran penulis atau peneliti, maka ditemukan beberapa faktor yang berhubungan dengan kinerja. Di antaranya adalah ini, dan ini. Nah, itu logika sederhana yang kita coba bangun. Di samping itu, ada perbedaan pandangan atau pendapat terhadap penelitian motivasi hubungannya dengan kinerja. Ada yang menyatakan berhubungan atau berpengaruh, ada juga yang menyatakan tidak berhubungan atau tidak berpengaruh. Begitupun dengan ini dan ini. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini ingin diuji bersama-sama dengan variabel yang lain. Apakah variabel ini ya yang tadi tidak berpengaruh kalau dia sendiri, tapi kalau kita uji bersama-sama apakah berubah atau tidak? Nah, itu salah satu daya tarik. Nah, seperti itu. Yang terpenting saya ingin sampaikan, kalau kita punya bangunan model atau konstruksi model seperti ini, maka artikel-artikel yang kita mesti kumpulkan itu mesti banyak ya. Ini terhadap ini usahakan 20. Ini terhadap ini usahakan 20. Ini juga terhadap ini usahakan 20. Semakin banyak artikel yang Anda kumpulkan, maka akan semakin baik. Ya, seperti itu. Nah, kalau sudah, ya, apakah model yang pertama atau model yang kedua Anda pilih, itu tidak ada masalah. Tetapi yang terpenting saya ingin tegaskan bahwa membangun model seperti ini sudah jauhlah dari yang namanya plagiarisme. Ya, kita sudah jauh dari plagiarisme ini. Kenapa? Karena murni ini model barusan loh kita.
konstruksi. Barusan kita bangun. Kita tidak lihat punya orang, tidak copy punya orang. Betul-betul kita yang mengkonstruksi. Kita yang membangun model ini. Nah, sehingga dapat kita pastikan dari aspek konstruksi model ini, ya ini sebuah novelty. Sebuah penelitian yang patut Anda banggakan. Tapi kalau punya orang yang Anda copy, hanya ganti tempat penelitian, wah itu kita kembali ke sini ya, plagiarisme. Anda ikut menyumbang sesuatu yang buruk ya untuk negara dan untuk body of knowledge, untuk dunia ilmu pengetahuan. Dan itulah yang kita hindari sama sekali ya. Penelitian itu adalah upaya untuk mengungkap kebenaran. Ya, jadi jangan sekali-sekali melakukan plagiasi atau plagiarisme. Oke, jadi kalau bangunan kita seperti ini, model yang kita konstruksi seperti ini, kita boleh berbangga bahwa kayaknya di dunia ini belum ada model yang sama dengan model saya. Kenapa? Karena betul-betul saya konstruksi dari nalar saya pribadi, hasil identifikasi saya, pembacaan saya terhadap artikel-artikel jurnal yang keren-keren, peneliti terdahulu sebelum saya. Ya, seperti itu. Baik, kalau sudah, maka model ini, ya, model yang seperti ini, misalnya saya copy, ya, saya tunjukkan ke beberapa slide lagi, slide yang mungkin sudah saya tunjukkan di pekan lalu ya. Oke, saya tunjukkan ulang. Nah, oke, ini tadi model kita yang kita bangun. Ya, ini kalau ini model yang di kelas sebelah ya, berbeda tentunya. Konstruksi model yang dibangun juga, coba lihat. Motivasi, self-efficacy, dan employee creativity. Beda kan? Nah, ini sebuah novelty. Jadi setiap Anda nantinya akan membangun konstruksi model seperti ini. Jadi itulah nanti tugas atau model ujian UTS dan UAS-nya. Jadi setiap orang itu mesti berbeda. Ya, ini hasil konstruksi yang kita belajar dari kelas sebelah. Ini kelas kita. Ada yang sama, motivasi. Nah, tetapi yang lainnya berbeda. Jadi secara keseluruhan ini dan ini tentu berbeda kan? Coba lihat. Ada work engagement, ada job satisfaction. Di atas, motivasi, self-efficacy, employee creativity. Beda. Kenapa beda? Karena penelusuran terhadap artikel penelitian terdahulu itu berbeda-beda. Oke, tetapi yang betul-betul nanti menjadi novelty yang membedakan penelitian kita dengan penelitian orang-orang sebelum kita atau peneliti terdahulu adalah kita menggunakan perspektif teori-teori ini. Ya, ini adalah perspektif teori ibarat kacamata warna ya. Kacamata inilah yang kita akan gunakan, terserah mau pilih yang mana, satu saja untuk menyorot ini. Kalau saya pakai misalnya teori sistem, maka definisi tentang kinerja itu saja sudah akan berbeda dari definisi orang-orang sebelum kita. Kenapa bisa beda? Ya karena kita pakai pendekatan teori sistem. Ya, teori sistem itu kan menyatakan bahwa segala sesuatu itu tidak ada yang berdiri sendiri. Dia menjadi sebuah siklus yang antara satu dengan yang lain itu saling terkait, punya peran yang sama. Sehingga semuanya dibuatkan satu lingkaran atau satu siklus mulai dari input, proses, output, sampai pada outcome-nya atau dampaknya. Sehingga kalau kita mau buat atau kita mau definisikan kinerja berdasarkan teori sistem itu pasti berbeda. Kita bisa belajar ya, misalnya
menyatakan seperti kinerja petugas dengan menggunakan perspektif teori sistem ini adalah sebuah hasil yang diperoleh melalui rangkaian yang panjang terdiri dari input berupa pengetahuan misalnya atau kemampuan pribadi, kemudian proses yang panjang yang dilalui sehingga memperoleh dampak atau hasil yang diharapkan organisasi dan dampaknya berkontribusi pada organisasi tersebut. Itu boleh kita nyatakan definisi kinerja seperti itu tentu berbeda dari definisi orang-orang sebelum kita. Kenapa? Karena saya pakai teori sistem dalam mendefinisikan ini. Jadi seperti itu. Makanya kalau baca-baca buku, kenapa satu konsep ada banyak sekali definisinya? Ya karena mereka menggunakan sudut pandang yang berbeda-beda. Ya, seperti itu. Oke, kalau saya misalnya pakai juga sudut pandang dari sini, normalization proses teori, bahwa sebuah proses dinyatakan normal itu melalui pembiasaan dan pembudayaan yang lama. Misalnya ya, mau pakai normalization proses teori misalnya saya pakai ini. Jadi, saya bisa definisikan kinerja itu merupakan sebuah hasil pembudayaan ya dari proses yang berlangsung lama untuk memperoleh sebuah hasil positif bagi organisasi. Itu satu definisi kinerja menurut saya dari sudut pandang normalization proses teori. Seperti itu. Jadi, ketika kita membuat konstruksi model seperti ini sebuah novelty satu, tapi novelty yang paling luar biasa, ketika ini semua kita bahas, termasuk kita definisikan dari sudut pandang atau menggunakan perspektif teori-teori yang ada ini. Pilih salah satu nantinya. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita belajar menyusun atau menulis latar belakang dari model kita ini. Oke, di kelas sebelah itu kita sudah belajar, ya, kita sudah membangun sebuah prompt atau sebuah alat bantu untuk apa namanya menulis latar belakang kita. Nah, untuk menulis latar belakang ini kita butuh bantuan AI ya, jadi tidak perlu khawatir dengan AI, ya itu adalah alat bantu, tapi sekali lagi logika nalarnya itu tetap harus dari kita. Jangan menyerahkan sepenuhnya nalar itu kepada AI, pasti hancur ya, pasti kacau balau hasil buatannya. Nah, ini yang kita bangun. Contoh, ini model kita ya, model kita pakai dulu yang ini. Motivasi, work engagement, dan job satisfaction. Oke, kita tulis ke sini. Nah, yang pertama, teknik penulisannya adalah piramida terbalik. Nah, kita tulis yang umum-umum dulu. Peran sumber daya manusia, kesehatan di rumah sakit. Karena misalnya anggaplah kita penelitian di rumah sakit ya. Kedudukan petugas rekam medis di rumah sakit. Modal sosial yang penting dimiliki oleh petugas rekam medis. Urgensi kinerja, ya, urgensi kinerja. Terus faktor penentu kinerja petugas, yakni misalnya motivasi kerja, ya sesuai ini ya, model kita ini. Berdasarkan penelusuran terhadap studi-studi terdahulu ditemukan, nah tadi yang saya cerita, inkonsistensi hasil-hasil penelitian.
Ada yang nyatakan motivasi berhubungan erat dengan kinerja, rujuk siapa. Ada juga yang menyatakan tidak memiliki kaitan. Ya, rujuk siapa. Ada kontroversi atau inkonsistensi di dalam ya penelitian terdahulu. Ya, di dalam hasil ya peneliti terdahulu. Oleh karena itu dihadirkan variabel self-efficacy dan employee creativity. Ini kita ganti sesuai model kita ya. Work engagement dan job satisfaction. Sini ganti. Work engagement dan job satisfaction. Oke. Nah, ya untuk sementara cukup ya. Nanti kita kasih tambahan promptingnya. Ini ya, ini saya copy masuk ke AI. Saya copy, saya simpan. Sekarang kita masuk ke AI. Gunakan AI. AI ini adalah alat bantu bagi kita. Ya, dia akan membantu untuk membuatkan kalimat, ya, membuatkan kalimat. Tapi sekali lagi, nalarnya itu harus dari kita. Jangan menyerahkan sepenuhnya kepada AI. Oke, tadi promptingnya saya sudah copy, sekarang saya kasih pengantar. Di AI itu kita mesti memposisikan dia sebagai apa? Itu yang pertama. Saya kasih misalnya pengantar bagi dia, Anda sekarang menjadi konsultan riset terbaik di dunia. Misalnya, terserah mau tulis mana, dunia kah, di Indonesia kah, atau di mana. Yang jelas, diposisikan dulu sebagai dia konsultan riset. Oke, kalau sudah kita kasih penjelasan awal. Saya sedang melakukan penelitian tentang motivasi dan kinerja petugas rekam medis di rumah sakit apalagi mata kota Bau-Bau. Oke. Ini saya kasih pengantar bagi dia supaya startingnya benar ya. Bantu saya sekarang, bantu saya membuat latar belakangnya mengikuti nalar berikut ini. Nah, titik dua saya copy tadi. Yang kita kerja tadi itu saya copy. Kopikan. Nah, dia sudah tangkap. Ya, dia sudah tangkap yang kita copy ini. Selanjutnya, buatlah dengan bahasa ilmiah, sistematis, dan terstruktur, ya, terstruktur, ya, oke. Sebanyak, misalnya 15 paragraf. Oke, sudah. Nah, dia nanti akan membuat kalimatnya. Oke, dia buat seperti ini. Oke, hasilnya seperti ini ya, dia buatkan kita. Oke, sampai 15. Ya, working engagement dan job satisfaction. Saya minta hilangkan judul
pada setiap awal paragraf. Biar lebih cantik ya. Oke, petugas rekam medis, kinerja, oke, oke. Modal sosialnya, oke. Ya, ada yang menyatakan berhubungan langsung, ada juga yang tidak, dan seterusnya. Sudah oke, boleh. Ya, boleh. Ini kita boleh copy, masukkan di, apa namanya, masukkan di Word kita, copy, masukkan di Word. Nah, sudah jadi misalnya saya masukkan di Word ya. Oke, saya tunjukkan. Nah, latar belakang kita ini sudah jadi. Ya, ini latar belakang. Latar belakang. Oke, bab satu pendahuluan untuk latar belakang sudah, ya boleh jadi sudah 70, 60, 70% lah. Sisa kita poles-poles ya. Seperti itu. Nah, ini kalau dengan model yang pertama tadi. Sekarang kita coba buat lagi untuk model yang kedua. Nah, kita punya model yang kedua ini. Nah, di sini sudah ada promptingnya juga. Oke, faktor penentu kinerja di sini motivasi, di sini kita ganti dengan work engagement dan job satisfaction. Work engagement dan job satisfaction. Oke. Oke, saya copy saja. Bentar. Nah, misalnya saya pakai teori sistem. Oke. Nah, ini saya copy. Saya copy ini, masuk lagi kita ke AI kita. Terserah mau pakai AI apa ya. Saya pakai ini yang game ini punya Google ini. Ya, buatkan lagi latar belakang yang berbeda dengan mengikuti nalar berikut berikut titik dua. Sudah direkam. Selanjutnya buat dengan bahasa ilmiah, sistematis, dan terstruktur sebanyak, misalnya kita kasih 16 paragraf. Oke. Nanti dia akan bantu kita buat latar belakangnya. Nah, seperti itu cara menggunakan atau memanfaatkan AI ya. Oke. Masih ada judulnya, nanti sebentar saya minta judul ini dihilangkan. Hilangkan judul di awal paragraf. Oke. Nah, nanti akan dibuat ulang, sudah tidak ada judulnya ya. Ini kita copy. Ya, kita copy, masukkan ke template kita. Word. Atau saya copy langsung saya, tapi kalau copy di ini lengkap semua yang lain ya.
Saya copy dari atas saja ke bawah. Oke, copy sampai sini, masukkan ke Word. Kita masukkan ke Word kita. Latar belakang. Oke. Ini kita copy. Jadi ini adalah hasil kerja nalar kita yang kemudian dibuatkan kalimatnya oleh AI. Ya, AI ini sebuah keniscayaan. Ya, tidak bisa kita hindari. Tidak bisa juga tidak dimanfaatkan. Sekarang ini tersisa negara Jepang ya yang mengharamkan AI. Tetapi yang lain seperti Amerika Eropa itu justru mulai dari SMP itu diwajibkan pakai AI. Nah, seperti itu. Tapi sekali lagi, nalarnya harus dari kita. Jangan langsung perintahkan AI buat pasti kacau ya. Pasti kacau. Tidak mungkin lah dia cerita tentang work engagement, job satisfaction. Tidak mungkin lah. Ini kan dari nalar kita. Kita yang kasih dia, terus dia buatkan kalimat untuk kita. Oke, yang terakhir saya tunjukkan bagaimana cara mensitasi. Salah satu fitur yang harus Anda manfaatkan adalah ini. Kalau misalnya di Word Anda itu sudah diinstal, jadi caranya masuk ke Google, langsung ketik Mendeley. Ya, ada juga pilihan-pilihan yang lain, tetapi yang paling banyak digunakan oleh para pakar di dunia itu adalah Mendeley. Nah, nanti ikuti petunjuknya, install, nanti akan terintegrasi ke sini. Terintegrasi ke sini. Nah, kebetulan saya sudah punya, akan ada simbol-simbol ini. Simbol-simbol Mendeley seperti ini. Ya, gitu. Ini karena saya sudah install, maka muncul ini. Nah, caranya ini saya misalnya mau citasi. Nah, tampilan Mendeley itu seperti ini, saya tunjukkan ya. Tampilan Mendeley itu seperti ini. Mendeley ini adalah perpustakaan digital. Ya, perpustakaan digital. Di perpustakaan saya ini boleh jadi sudah ratusan ribu file ya. Sudah ratusan ribu. Banyak sekali file di sini. Hasil-hasil penelitian. Nah, ini adalah perpustakaan yang saya bisa buka kapan saja di mana saja. Jadi saya kumpulkan artikel, masukkan sini, udah saya pakai. Gitu. Nah, sekarang saya ingin menggunakan ini, mensitasi ini ke Word saya tadi. Caranya seperti ini. Jadi kita lihat dulu Word kita. Nah, nah, misalnya di sini saya mau citasi ini. Saya kasih contoh di sini ya. Ini. Saya mau citasi ini. Masuk ke sini, insert citation. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ya, tampilannya masuk Mendeley-nya seperti ini. Nanti kalau sudah, sebentar. Oh, sepertinya tidak kelihatan ya Mendeley ini. Oke, jadi ini kita citasi, insert citation. Nanti akan muncul di Mendeley, misalnya, sebentar. Saya kasih contoh saja ya, citasinya seperti ini. Karena memang kalau mau belajar untuk ini kita perlu pertemuan khusus dan ada pertemuan nanti di akhir-akhir ya untuk manajemen citasi. Saya tunjukkan saja cara citasinya ya biar lebih cepat. Oke, contohnya seperti ini. Anggaplah ini contoh dari proses citasi kita. Jadi nanti di reset gate-nya itu kita akan masukkan. Kita akan masukkan penelitian siapa yang menyatakan ada hubungan, penelitian siapa yang menyatakan tidak ada hubungan. Tapi untuk kali ini saya tunjukkan saja cara citasinya. Kalau kita gunakan manajemen citasi seperti Mendeley, ketika kita blok maka akan ada warna-warna seperti ini. Ya, warnanya berbeda dari yang lain-lain. Seperti itu. Oke. Nah, caranya ya, kalau untuk buat daftar pustakanya cukup kita ketik daftar
pustaka. Lalu selanjutnya ini, kita klik ini, insert bibliografi. Nah, akan muncul apa-apa yang kita masukkan ke dalam sini, itu akan muncul di bawah, akan muncul di daftar pustaka. Jadi sebaliknya, ada apa yang ada di daftar pustaka pasti ada di dalam ya, ada di dalam pasti ada di daftar pustaka. Oke, seperti itu. Itu cara kita menggunakan manajemen citasi. Yang terakhir, sebelum kita tutup, saya tunjukkan lagi tadi, karena kebetulan kita download, ya, kita download satu artikel, ya, kita download sebentar, oke. Kita download satu artikel yang kebetulan tadi tidak punya gambar-gambar. Salah satu AI yang kita bisa manfaatkan untuk bertanya itu adalah ini namanya chat PDF. Nah, saya unggah. Nah, ini kelihatan tidak ini? Oke, kelihatan. Oke, saya unggah tadi file yang apa namanya? Yang kita tarik yang tanpa gambar-gambar, ya. Nah, melalui chat PDF ini ya, filenya kita tarik dulu. Oke. Nah, ini filenya tadi yang tidak ada gambar-gambarnya. Di sini boleh Anda tanya apa saja variabel penelitian studi ini. Oke, nanti akan dijawab ya. Dia akan jawab nanti apa-apa yang kita butuhkan, yang kita minta nanti akan dijawab. Nah, di sini. Oke, seperti itu cara ini salah satu ya dari banyak sekali, ada banyak eh, apa namanya AI yang kita bisa manfaatkan. Tapi sekali lagi ini adalah teknologi yang kita bisa manfaatkan untuk belajar. Oke, untuk kali ini kita cukupkan belajar kita. Nanti kita sambung pada pertemuan kita berikutnya. Selamat belajar, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.